Pembawa acara Amerika Serikat Jimmy Kimmel dalam gelar wicaranya turut menyoroti kebocoran percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jimmy menyebutnya sebagai mikrofon panas saat pertemuan di Mesir. If I live to be 1,000 years old, I won't ever see anything as weird as this man running a country. Again, this is a hot mic situation from the ceasefire ceremony in Egypt yesterday. Listen in as the president of Indonesia hits Trump up for an in with his kids. Can you meet them? It's the first time anyone has ever asked to meet Eric. It's exciting. He's such a good boy. He's such a good boy. Sebelumnya pada KTT Sharm el-Sheikh, Mesir, pertemuan para petinggi negara itu membahas soal perdamaian di Gaza. Terekam momen percakapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto. Diduga Prabowo dan Trump tidak sadar mikrofon yang ada di podium masih aktif. Sontak, suara perbincangan mereka terdengar ke seluruh ruangan. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tidak mengetahui pembicaraan yang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Namun ditanya apakah akan ada pertemuan usai KTT, Sugiono bilang mungkin saja. Biasa kan ya Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain berdua itu biasa, dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat saya bilangnya. Jadi ya bisa jadi banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, saya kira, karena dua-duanya juga teman lah ya. Jadi nggak ada. Ada ajakan bertemu dengan anaknya Trump gitu, tanggapannya bagaimana dari Kemenlu? Saya nggak tahu isi pembicaraannya apa. Kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu ditindaklanjuti, pasti saya dikasih tahu untuk ditindaklanjuti. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin, ya tadi saya bilang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Hari itu yang disebut maksudnya Pak Hari Tanu atau dalam pembicaraan yang dimiliki? Saya nggak tahu pembicaraannya apa, saya tidak pernah dengar bocorannya apa gitu ya. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah menambah kapasitas peserta program magang nasional menjadi 100.000 orang di gelombang kedua bulan November mendatang. Dari sebelumnya 20.000 orang di gelombang pertama yang dimulai perdana pada 20 Oktober pekan depan. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peserta magang nasional akan mendapat uang saku sesuai besaran upah minimum masing-masing daerah. Hingga kini, sebanyak 1.666 perusahaan mendaftarkan diri pada program magang nasional dengan total 26.181 lowongan kerja. Sedangkan jumlah calon peserta yang mendaftar tercatat 156.159 orang.